Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama ya tidak terdengar tentang Al Zaitun, yaitu sebuah nama pondok pesantren di Indramayu, Jawa Barat. Kini ada sebuah video yang menunjukkan keanehan dan penyelewengan kembali yang terjadi di pondok pesantren Al Zaitun tersebut. Kalau dulu dapat kita ketahui banyak yang viral mengenai pondok pesantren Al Zaitun. Kami sendiri juga mengangkat videonya tentang pondok pesantren Al Zaitun ini ya di awal-awal kami membuat konten di video kami. Antara lain yaitu viralnya kegiatan yang paling banyak menyita perhatian publik waktu itu, yaitu tentang sholat Idul Fitri yang diadakan di pondok pesantren tersebut, yang tentunya dengan diuploadnya video tersebut ya di kanal YouTube mereka, yang pada akhirnya menjadi awal terkuaknya kasus-kasus amalan aneh lainnya yang tentu saja hal ini tidak sesuai dengan amalan yang diajarkan Rasulullah SAW, dan meruncing pada dipenjarakannya yaitu Bapak Panji Gumilang atas kasus penodaan terhadap ajaran agama Islam, dan pondok pesantrennya tersebut diambil oleh Kementerian Agama untuk dilakukan pembinaan agar kembali kepada ajaran Islam yang benar. Dan tentu Bapak Panji Gumilang ini sekarang sudah bebas ya atas kasus tersebut dan kembali menjadi pengasuh di pondok pesantren Al Zaitun. Kemudian pada pekan kemarin beliau merayakan ulang tahun yang ke-79 dan dihadiri oleh banyaknya tamu undangan, yang kalau kita simak di video yang beredar tampak juga di situ ikhtilat, ada wanita dan juga ada pria yang duduk bercampur di situ ya, bahkan ada juga yang bercadar untuk mendengarkan petuah kata sambutan atau ucapan selamat ulang tahun yang dibawakan oleh seseorang ya yang memiliki nama Zubair Amir bin Amir Abdullah ya, yang mengaku sebagai Imam Mahdi, yang taunya bahasa Indonesia dan ngakunya sedikit tahu tentang bahasa Arab. Ini sungguh aneh. Ini ada Imam Mahdi muncul di pondok pesantren Al Zaitun, tapi Al-Mahdinya ini tidak mengerti bahasa Arab. Ini kan sungguh aneh ya, bertolak belakang tentang hadis-hadis Nabi yang ada di kitab-kitab sahih ya, kitab-kitab akhir zaman ini. sungguh membuat ya kami secara pribadi tertawa ya, geli melihatnya. Itu kok ada seperti itu, Imam Mahdi itu muncul di Indonesia, dan munculnya itu di pondok pesantren Al Zaitun yang notabene itu terkena kasus ya. Ya dulu itu sempat viral ya, dulu itu kasusnya itu diantaranya itu tentang salam-salam Yahudi, kemudian ada penafsiran Al-Quran ya yang secara serampangan menafsirkan dengan ya menurut hawa nafsu mereka. Kemudian juga ada sholat Jumat yang nantinya direncanakan itu khotibnya itu adalah seorang perempuan. Kemudian juga ada itu kita dengar dan kita lihat tentang cara azan yang ada di pondok pesantren Al Zaitun itu dulu ya, itu seperti seseorang yang sedang membacakan puisi. Ini sungguh aneh dan ya mau nggak diketawain gimana ya. Saya pun tidak bisa, kami itu tidak bisa kalau nggak tertawa waktu itu ya. Ya tertawa ya sambil mengucapkan astagfirullah ya, mungkin karena mereka tidak ini ya kurang tidak tahulah seperti apa ya. Bahkan beliau ini ya si yang katanya Imam Mahdi ini
menjadikan Bapak Panji Gumilang itu sebagai nabi yang harus dipercaya dan diimani. Berikut kami ambilkan dari kanal YouTube Dodi Syafriadi. Selamat menyimak. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami minta maaf bila dalam perekaman video ini terdengar suara-suara noise karena di luar sana sedang terjadi gerimis atau hujan ya, sehingga terdengar suara-suara yang gemericik seperti itu. Mari kita simak, berikut adalah videonya. Salamun qaulam min rabbir rahim. Kesejahteraan, shalom, rahayu, ucapan dari Tuhan yang Maha Penyayang. Dari sini aja kita bisa lihat, nggak mungkin lah ini Imam Mahdi. Mana ada Imam Mahdi mengatakan shalom gitu ya. Ada-ada aja. Dan di sini ada namanya Zubair Amir bin Amir Abdullah. Oh, ini dia namanya ya. Kita lihat lagi videonya. Salamun ala Nuhin fil alamin inna kadzalika najzil muhsinin. Salamun ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin. Salamun ala Musa wa Harun inna kadzalika najzil muhsinin. Oke, ini videonya panjang teman-teman ya. Ada sekitar 16 menit lebih. Kalau saya tonton semuanya, saya reaksi semua full videonya, tentu akan memakan waktu yang sangat panjang. Maka saya akan persingkat dengan mereaksi bagian intinya aja. Kita ke bagian intinya yang di sini. Boleh saya sedikit memperkenalkan diri, seperti saya sudah memperkenalkan kepada manusia selama ini, selama 25 tahun. Dan pada tahun 2015 saya perkenalkan di kota Mekah, di depan Ka'bah, di antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim. Saya perkenalkan di sana, dan alhamdulillah pada kesempatannya berbahagia dengan kedatangan saudara-saudara saya semuanya. Maka saya perkenalkan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum wa huwal mahdi al-muntadhar. Oh, jadi dia katanya Al-Mahdi Al-Muntador. Ismuhu Al-Jabir Muhammad Zubair bin Amir Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya mohon izin kepada Bapak Panji Gumilang untuk saya membacakan beberapa ayat. Mudah-mudahan ini sebagai kebangkitannya orang-orang benar, orang-orang yang membawa kabar gembira. Saya hanya tahu bahasa Indonesia, bahasa Arab cuma sedikit karena tahu Al-Quran sedikit. Orang-orang yang memberitakan berita besar, para nabi. Oke, ini Pak Panji Gumilangnya ya. Berita besar yang membawakannya sudah banyak tadi. Itu para nabi semuanya bagi saya. Mudah-mudahan kepada kita ini kembali menghidupkan para nabi tersebut dengan ditandai dengan kelahiran. Dan ini hari ulang tahun Bapak Panji Gumilang. Maka izinkan saya menyampaikan salam dari Allah, beberapa ayat, supaya kepada kita jelas ya, siapa yang sedang di hadapan kita, yang sedang berulang tahun. Sehingga untuk ulang tahun ini kembali saya bacakan satu ayat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat salawat kepada nabi. Maka saya tadi agak kurang enak menyebut syekh. Saya lebih enak menyebut dengan bahasa Quran, nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Saya sudah. Oh, jadi dia ini katanya nggak enak kalau nyebut Panji Gumilang itu sebagai syekh, ya, Syekh Panji Gumilang gitu ya. Karena sebenarnya Panji Gumilang itu adalah nabi. Lalu dibawakanlah ayat yang tadi dia baca, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, dan seterusnya itu tadi. Ini ngawur ya, membawakan ayat Al-Qur'an lalu dia tafsirkan sendiri gitu ya. Banyak lihat malaikat bersalawat memberkati dari tadi. Dan ini memang pemberkatan dari Tuhan yang menciptakan alam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang percaya, wahai orang-orang yang duduk di sini, wahai para santri, enggak usah ragu, sallu alaihi, salawatlah ke atasnya. Oh, disuruh berselawat kepada Panji Gumilang gitu ya. Taslima. Insyaallah keselamatan yang banyak kepada kamu sekalian, kepada kita di muka bumi, bukan hanya Indonesia. Insyaallah. Jadi ketika ini saya berharap semuanya bersalawat kepada Nabi kita yang didatangkan. Saya ulangi ayatnya, setelah ayat dikumandangkan kita bersalawat. Ya, bukan untuk yang dulu datang sekarang.
yang dulu benar adanya. Karena sekarang ini dia ada. Ya. Oh, jadi salawatnya itu bukan kepada nabi yang dulu pernah ada, yang dimaksud itu Nabi Muhammad. Bersalawatnya kepada nabi yang ada sekarang, yaitu Panji Gumilang. La ilaha illallah, ajaran apa ini? Oke, kita lanjut lagi nih, lihat sedikit videonya ya. Saya ulangi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat ke atas Nabi. Wahai orang yang di sini yang percaya, yang beriman, salawatlah kalian kepadanya dan keselamatanlah kepada kita yang banyak. Allahumma sallu alaihi wa alainas salam. Nah, mudah-mudahan kita bersalawat yang benar ya. Jangan bersalawat yang kira-kira memuja orang dulu, melupakan yang akhir. Percaya kepada yang akhir, insya Allah pasti kau percaya kepada yang dulu. Demikian, itu salam ta'zim saya untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Panji Gumilang yang ke-79. Oke, itu tadi videonya teman-teman ya. Dia berdalil dengan surah Al-Ahzab ayat 56 bahwa Panji Gumilang itu adalah seorang nabi. Maka bersalawatlah kepada Panji Gumilang itu katanya. Ya jelas itu ngawur ya, dia bikin tafsir sendiri. Dan saya nggak tahu itu siapanya Panji Gumilang dan kenapa bisa hadir di acara ulang tahunnya Panji Gumilang. Bahkan sampai memberikan sambutan juga di acara ulang tahunnya Panji Gumilang yang dilaksanakan sekitar 1 minggu yang lalu. Pertanyaannya juga, apakah Panji Gumilang percaya bahwa orang itu Imam Mahdi? Ya, ini semua masih jadi tanda tanya, tetapi poin utamanya adalah pengakuan dia sebagai Imam Mahdi itu jelas dusta, karena nggak ada Imam Mahdi yang ngaku-ngaku seperti itu lalu mengatakan Panji Gumilang adalah seorang nabi. Ya jelas itu juga dusta, karena Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir. Tidak ada lagi nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Dan mengenai ayat yang dibacakan tadi juga tafsirnya ngawur. Dia bilang surah Al-Ahzab ayat 56 adalah dalil untuk bersalawat kepada Panji Gumilang. Ngawur ini beneran nih, aneh. Sudah jelas-jelas perintah salawat itu ya kepada Nabi Muhammad SAW, bukan kepada Panji Gumilang.